This call is now being recorded. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat pagi bapak-bapak, ibu-ibu. Salam sejahtera selalu. Bagaimana kabar bapak-bapak, ibu-ibu hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Allahu Saya Akbar. banget. Allahu Akbar. Siap. Allahu Akbar. Bapak-bapak, Allahu ibu-ibu Akbar. Jangan lupa bahagia. Jangan lupa bahagia. Hari ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat sehat walafiat sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Bapak-bapak, ibu-ibu, pada pertemuan hari ini, sebelum kita melangkah ke materi hari ini, marilah kita berdoa kepada teman-teman kita yang masih sakit, saudara kita yang sakit, dan kita juga berusaha untuk selalu sehat walafiat. Ya, berdoa dimulai, berdoa selesai. Terima kasih. Sebelum kita melangkah ke hari ini yaitu ATP, ya, alur tujuan pendidikan, sebelumnya kita refleksi dulu mengenai capaian pembelajaran. Ya. Masih ada yang ingat tentang capaian pembelajaran? Silakan salah satu dari bapak-bapak, ibu-ibu yang mewakili. Saya ingat, Pak. Silakan Bu Emma. Ya, capaian pembelajaran itu adalah beberapa kompetensi yang dijadikan satu lalu dibuat dua redaksi baru sebagai acuan bagi para guru dalam melaksanakan pembelajaran. Oke, luar biasa ya. Cukup satu mewakili ya untuk refleksi. Terima kasih Bu Erma. Capaian pembelajaran adalah gabungan dari kompetensi yang harus dicapai dalam proses pembelajaran. Oke. Baik, untuk itu kita langsung hari ini akan membahas tentang ATP, alur tujuan pembelajaran. Silahkan tunggu sebentar ya. Sambil menunggu slide, ya, Bapak, ibu-ibu, ada yang tahu mengenai ATP? Ada yang mau ngomentari tentang alur tujuan pembelajaran? Bapak-bapak, ibu-ibu, ada yang mau berkomentar tentang alur tujuan pembelajaran? Tidak ada? Oke, baik. Hari ini kita akan membahas ya materi kita tentang alur tujuan pembelajaran. Ya. Apa itu alur tujuan pembelajaran? Ya. Pengertian alur tujuan pembelajaran adalah dokumen yang berisi gabungan beberapa tujuan pembelajaran yang dapat di breakdown dari capaian pembelajaran. Ya. Jadi alur tujuan pembelajaran kita bisa memperolehnya dari hasil membreakdown
dari dari capaian pembelajaran. Setelah capaian setelah pengertian tentang ATP, ada 7 prinsip ya mengenai alur tujuan pembelajaran. Ya. Ada 7 prinsip. Nomor 1 adalah sederhana dan informatif. Yang kedua adalah esensial dan kontekstual. Yang nomor 3 berkesinambungan. Nomor 4 adalah pengoptimalan dari 3 aspek kompetisi, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Selanjutnya adalah merdeka belajar, di mana merdeka belajar ini sangat digaungkan oleh sekolah penggerak, ya, karena semuanya bermuara ke peserta didik sesuai dengan minat dan bakatnya. Selanjutnya nomor 6 adalah operasional dan aplikatif. Dan yang terakhir nomor 7 adalah adaptif dan fleksibel. Setelah kita mengetahui prinsip ATP, ya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Di sini ada 2 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah perumusan dan penyusunan alur dan serta tujuan pembelajaran berfungsi mengarahkan guru dalam merencanakan, mengimplementasi, dan mengevaluasi pembelajaran secara keseluruhan, sehingga capaian pembelajaran diperoleh secara sistematis, konsisten, terarah, serta terukur. Hal yang kedua adalah penggunaan kata kerja operasional dalam rumusan tujuan pembelajaran. Memfasilitasi guru dalam mengidentifikasi indikator atau kegiatan aktivitas pembelajaran yang tentunya sangat terkait dengan pemilihan materi ajar dan jenis evaluasi pembelajaran. Setelah kita mengetahui apa yang harus saya perhatikan, selanjutnya kita akan membuat contoh alur tujuan pembelajaran. Seperti contoh dari pelajaran bahasa Inggris. Capaian pembelajaran isinya yang sudah ada, ya. Peserta didik menggunakan bahasa Inggris untuk berinteraksi dan saling bertukar ide, pengalaman, minat, pendapat, dan pandangan dengan guru, teman sebaya, dan orang lain dalam berbagai macam konteks familiar yang formal dan informal. Dengan pengulangan dan penggantian kosakata, pelajar memahami ide utama dan detail yang relevan dari diskusi atau presentasi mengenai berbagai macam topik yang telah familiar dan dalam konteks kehidupan di sekolah dan di rumah. Mereka terlibat dalam diskusi, misalnya memberikan pendapat, membuat perbandingan, dan menyampaikan preferensi. Mereka menjelaskan dan memperjelas jawaban mereka menggunakan struktur kalimat dan kata kerja sederhana. Dari capaian pembelajaran di atas, kita bisa membreakdown dalam beberapa tujuan pembelajaran. Nah, di sini kita beri contoh ada 3, ya. Nomor 1, tujuan pembelajaran adalah peserta didik mampu berinteraksi dengan saling bertukar ide dengan guru, teman sebaya, dan orang lain secara formal maupun informal. Tujuan pembelajaran yang kedua, peserta didik mampu berpendapat dengan menggunakan kosakata dan memahami ide utama dan detail yang relevan dari
diskusi atau presentasi mengenai berbagai macam topik yang telah familiar dan dalam konteks kehidupan di sekolah dan di rumah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, sebelum kita akhiri, untuk memahami pelajaran hari ini, maka oke, waktunya habis ya, silakan. Nah,